Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala farada 'ala 'ibadihi al-mu'minin kulla yawmin wa laylatin khamsa salawat. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang berada di Mekah Al-Mukarramah di Saudi Arabia saat ini. Masjidil Aqsa yang berada di kota suci Al-Quds, yang berada di Baitul Maqdis, yang berada di Palestina yang saat ini masih dalam cengkeraman penjajah Zionis Israel. Perjalanan Rasulullah SAW sesungguhnya memiliki perjalanan spiritual, memiliki perjalanan yang sangat menentukan perjalanan peradaban umat manusia hingga akhir zaman. Perjalanan yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi mereka yang memiliki akal dan jiwa yang sehat. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, maka kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut dipersinggahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke beberapa tempat. Perjalanan Rasul menuju Masjidil Aqsa, Allah singgahkan ke beberapa tempat. Yang pertama, Allah singgahkan Rasulullah SAW ke Yastrib, yang kemudian nama itu berubah setelah Rasulullah SAW hijrah, yang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Rasulullah SAW disinggahkan lagi ke satu tempat yang disebut dengan Madian, suatu tempat yang bersejarah khususnya bagi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW diperjalankan lagi ke Bukit Tursina, suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW diperjalankan kembali menuju Baitul Laham, yang oleh masyarakat saat ini dikenal dengan Bethlehem, yaitu satu tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Barulah Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, dan Rasulullah SAW salat di Masjidil Aqsa yang makmumnya adalah para nabi dan rasul terdahulu. Dari rangkaian kisah tersebut, apa pelajaran dapat kita ambil? Apa ibrah yang ada di dalamnya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran tersebut yang dapat kita ambil adalah
bahwa Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu, apakah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Ismail, sampai Nabi Zakaria wa Yahya, sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu melakukan dakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada perbedaan satu nabi dengan nabi yang lain di dalam tugas dan fungsinya. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib hukumnya beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Dan itu adalah bagian dari rukun iman kita. Kemudian pelajaran dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW sebelum Mi'raj, sebelum berangkat ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah salat 5 kali sehari semalam. Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui orang-orang yang telah berjasa dalam dakwah, dalam perjuangan sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan tugas dan tanggung jawab dalam dakwah. Ini pelajaran buat kita, jangan melupakan jasa orang dulu. Ini pelajaran buat kita, jangan melupakan jasa orang-orang yang telah berjuang, orang yang telah merintis kebaikan yang kita tinggal ngikutin aja. Sebab zaman sekarang banyak orang yang sombong, banyak orang yang angkuh. Ketika dia sudah mendapatkan posisi, dia mendapatkan kursi, dia mendapatkan kedudukan, dia lupa dengan orang-orang sebelum dia, khususnya orang tuanya yang telah melahirkan, yang telah membimbing, yang telah membesarkannya. Tidak sedikit orang yang kurang ajar sama orang tuanya. Dia lupa dengan jasa baik orang tuanya. Kalau jasa baik orang tuanya saja dia lupa, apalagi jasa temannya, jasa gurunya, jasa orang-orang yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kita minta ampun atas dosa dan kesalahan kita, dan kita pun juga mendoakan orang-orang sebelum kita yang beriman. Di sini diajarkan oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah, jangan lupakan orang-orang terdahulu, jangan lupakan orang-orang yang telah membantu kita, menyokong kita, membackup kita di dalam kebaikan-kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW berada di Masjidil Aqsa, masih dalam rangkaian perjalanan beliau Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW menjadi imam di antara nabi dan rasul terdahulu. Apa pelajaran dapat kita ambil? Di antara pelajaran dapat kita ambil adalah penegasan bahwa estafeta dakwah terus berlanjut kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Kalau boleh kita istilahkan seperti wisuda, disaksikan oleh para senior, disaksikan oleh orang-orang yang telah berjasa, yang telah berjuang, yang telah berdakwah. Jadi disaksikan estafeta dakwah dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, terus sampai Nabi Zakaria wa Yahya wa Isa. Oleh karena itu dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan dakwah yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul terus sama. Itu mengingatkan manusia, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik ketika Rasulullah SAW berada di Baitul Maqdis. Rasulullah SAW disodorkan minuman. Ada satu minuman arak, ada satu minuman air, ada satu minuman susu. Rasulullah SAW tidak mengambil arak dan tidak mengambil air biasa. Tapi yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah susu, dan itu diminum oleh beliau. Kata malaikat, beruntung kau Muhammad, sekiranya engkau mengambil arak, seluruh umatmu akan mabuk, akan teler-teleran. Itu istilah saya.
Rasul minum susu aja tidak sedikit dari umat yang mabuk, saudara. Yang teler-teleran, terjebak dengan narkoba, terjebak dengan narkotik, bahkan melegalkan minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melegalkan khamar. Itu Rasul nggak minum khamar, saudara, yang diminum susu. Tapi masih ada juga di antara umatnya yang melakukan nyeleneh. Maka kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk minum dan makan yang halal, yang thayyib. Dan itu akan menjadi darah daging kita dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat kita dalam beribadah. Jadi kalau ada orang nggak taat dalam ibadah, nggak semangat dia dalam ibadah mengabdi kepada Allah, jangan-jangan dia salah makan, jangan-jangan salah minum, saudara. Diajak ngaji nggak mau, diajak sholat nggak mau, maunya melakukan kemungkaran, melakukan kezaliman, melakukan maksiat, melakukan dosa. Udah didakwahkan, udah diingatkan oleh para ulama, habaib, ajengan, oleh para buya, oleh teman sejawat, nggak mau berubah. Maka harus introspeksi, jangan-jangan dia memakan, mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perjalanan Rasul ke langit Mi'raj. Rasulullah SAW menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada yang menarik ketika Rasulullah SAW sampai di langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pelajaran dapat kita ambil? Untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah yang agung, yang mulia, yaitu salat 5 kali sehari semalam. Rasulullah SAW Allah bimbing untuk menemui, kalau istilah kita, senior di dalam dakwah, senior di dalam perjuangan. Ini juga pelajaran buat kita agar jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh. Dan biasanya manusia kalau dia ketemu dengan manusia yang agung, manusia yang terhormat, manusia yang mulia, dia akan memusungkan dada, dia sombong, dia angkuh, dia tinggalkan kawannya, dia tinggalkan teman sejawatnya. Itulah perilaku manusia yang sombong. Bahkan diingatkan supaya jangan tergelincir di dalam kemaksiatan dan dosa, melakukan kezaliman. Dia tidak pedulikan itu semua. Kata Rasulullah SAW, orang sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, melecehkan manusia, itulah orang-orang yang sombong. Menolak kebenaran, melecehkan manusia, itulah orang yang sombong, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa demikian? Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam jiwanya kesombongan. Walaupun sebesar pasir, sebesar zarah. Karena sombong itulah pakaian Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas melekat pada diri manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan Rasulullah SAW. Untuk kita ambil sebagai ibrah dan pelajaran. Di samping yang jelas dan utama adalah diwajibkannya sholat 5 kali sehari semalam. Tapi sebelum mendapatkan perintah sholat 5 kali sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan untuk menemui beberapa nabi dan rasul terdahulu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memperjalankan rasul dari Mekah Al-Mukarramah ke langit mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin memberikan tarbiyah kepada umat Nabi Muhammad SAW agar mereka meningkat keimanannya, meningkat ketakwaannya, dan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berkumpul ke Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama, tempat berkumpulnya para nabi dan rasul, tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang Islam, tempat yang pernah dikunjungi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah Islam yang kedua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk dalam keadaan iman,
dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dan kita juga sholat di Masjid Aqsa sebagaimana Rasulullah SAW sholat di Masjid Aqsa, sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu sholat di Masjid Aqsa, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW sholat di Masjid Aqsa, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi sholat di Masjid Aqsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Barakallahu li lakum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'hum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان في الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.